Berjumpa lagi di podcast Inside Government bersama saya Elma Wijaya. Dan saat ini saya bersama dengan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Titin Dunggio, MSI MKes. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik, alhamdulillah. Kesibukannya saat ini bagaimana Ibu? Sibuk sekali? Iya, alhamdulillah kalau saat sekarang ini memang kita lembaga perguruan tinggi khususnya di Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini kan sementara menghadapi semester ganjil. Jadi otomatis proses akademiknya ini sementara berlangsung dan kita juga sementara menghadapi mahasiswa studi akhir. Jadi sementara berproses untuk penyelesaian karya ilmiahnya, sementara seminar maupun ujian tutup dan insya Allah direncanakan pada bulan Desember itu wisuda. Jadi memang masih momen aktif-aktifnya saat sekarang. Iya, kita juga melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sangat aktif pada hari ini ya Ibu ya. Iya. Oke, Ibu bicara soal mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya penasaran terkait dengan kampus ini. Boleh diceritakan Ibu sedikit Ibu? Ya baik. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada podcast TVRI ya, yang alhamdulillah memberikan ruang pada saya di siang hari ini untuk kita bisa dapat berdiskusi lewat podcast yang ada. Sekilas saya barangkali ingin menyampaikan ya terkait profil daripada Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Kalau UBM ya, biasa kita singkat UBM. Iya. Jadi kalau UBM ini adalah merupakan merger dari dua sekolah tinggi. Jadi kita Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Bisnis Gorontalo, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, itu usulan kami di dalam memerger dua lembaga perguruan tinggi ini itu disetujui. Ya. Sehingga alhamdulillah di tahun 2019 ini kami dari sekolah tinggi itu beralih status menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Nah sedianya kami pada saat mengelola sekolah tinggi ini 2 fakultas 7 prodi. Tetapi alhamdulillah dengan beralih statusnya menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo, kami genjot istilahnya prodi-prodi untuk bisa dapat meningkatkan dalam sisi program studinya agar supaya pilihan daripada masyarakat untuk masuk ke lembaga perguruan tinggi UBM itu juga cukup bervariasi. Maka di tahun 2023-2024 itu kami ketambahan dari dua fakultas itu menjadi 4 fakultas, kemudian dari 7 prodi alhamdulillah menjadi 17 prodi. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kami dengan peralihan itu beberapa ketambahan program-program studi yang menjadi pilihan bagi masyarakat terhadap variatif prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan pekerjaan seperti itu. Ada fakultas apa saja Ibu di UBM? Iya, kalau di kami sendiri di UBM itu kita mengusulkan sebelumnya itu adalah prodi-prodi yang masih terbarukan di wilayah Provinsi Gorontalo. Iya. Jadi ada beberapa prodi kayak seperti prodi hubungan internasional, prodi K3, prodi administrasi rumah sakit. Nah itu memang prodi-prodi yang masih terbarukan, juga pendidikan khusus. Jadi wilayah Gorontalo itu masih adanya di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi kami ada mengelola 4 fakultas. Jadi 4 fakultas itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, Fakultas Ekonomi dan Manajemen gitu ya, jadi ilmu manajemen. Dan ada menyelenggarakan prodinya adalah prodi bisnis digital, prodi administrasi bisnis, dan prodi manajemen. Jadi kita punya 3 prodi itu di fakultas ekonomi dan bisnis. Kemudian yang kedua adalah Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan. Nah di situ juga cukup bervariatif, kami punya prodi-prodi. Jadi ada prodi analis kesehatan. Nah ini prodi analis kesehatan ini memang sangat diminati sih sebenarnya. Kenapa? Paling Karena banyak paling banyak diminati. Jadi prodi favorit ya gitu ya. Kemudian ada administrasi rumah sakit, kemudian ada keselamatan kerja ataupun K3, ada prodi promosi kesehatan, kemudian ada juga prodi daripada farmasi. Jadi kami ada 5 program studi yang melekat di
Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan atau Fakultas FSTIK istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga kami punya atau UBM punya fakultas juga pemerintahan dan sektor publik. Nah, di situ juga ada prodi hubungan internasional. Kemudian prodi pemerintahan daerah dan kemudian juga prodi sektor publik. Ya, jadi itu kita tiga prodi di pemerintahan daerah. Nah, kemudian yang keempat itu adalah prodi daripada ilmu pendidikan. Nah, ini juga beberapa prodi itu juga yang masih terbarukan. Jadi kaprodinya kemarin itu cepat men-follow up kebutuhan gitu, terutama bagi ilmu-ilmu yang berkaitan dia dengan pendidikan khusus ataupun yang menangani ya berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, memang kami merespon apa yang menjadi kebutuhan bahwa guru-guru utamanya yang memiliki basic keilmuan terkait dengan kebutuhan khusus ini, wilayah Gorontalo itu sudah sangat terbatas gitu ya, di bawah dari 10-an sekarang. Sehingga itu kami menyikapi itu dan dekannya langsung kemarin di tahun 2024 itu membuka prodi pendidikan khusus yang menangani yang berkebutuhan khusus, juga menangani yang guru-guru ingin mendalami dari sisi penanganan ataupun keilmuan terkait dengan pendidikan khusus. Nah, kemudian juga kita punya perpustakaan, prodi perpustakaan, kemudian juga prodi lingkungan dan prodi tekpen ataupun prodi teknologi pendidikan. Jadi itu kita dikualifikasi S1. Ada 4 fakultas, dia kurang lebih 16 prodi, 17 prodinya tambah dia dengan yang S2. Jadi kebetulan S2-nya kami ini adalah dia yang ilmu manajemen. Dan alhamdulillah kami perlu menyampaikan juga beberapa prodi kami ini sudah terakreditasi baik sekali gitu ya, kayak seperti S1 manajemen itu baik sekali, kemudian juga yang S2 juga begitu. Pada saat kami akreditasi tinggal berapa poin dia masuk ke unggul gitu, barangkali tinggal 3-4 poin dia sebenarnya yang kami punya pada saat akreditasi itu angkanya itu. Jadi kami istilahnya akreditasi gemuk ya, istilahnya menuju unggul untuk yang kita punya manajemen. Jadi itu beberapa lingkup daripada program studi yang ada di Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi ada pilihan-pilihan yang bervariatif begitu ya untuk calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di UBM begitu, sehingganya memang pasti tujuan atau visi dan misi dari UBM sendiri adalah mencetak kualitas-kualitas yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan itu Ibu, untuk menciptakan SDM yang berkualitas, apalagi memiliki pengaruh atau dampak yang positif juga untuk daerah, seperti apa peran dari UBM sendiri, Ibu? Iya, baik. Kalau di UBM itu sendiri itu memiliki visi ya, menjadi lembaga perguruan tinggi yang unggul, profesional, dan berdaya saing. Itu kami tetapkan kemarin pada saat melaksanakan rapat senat Disnatalis. Jadi awalnya kami itu adalah unggul, profesional, mengglobal. Itu kami ada penyesuaian menjadi unggul, profesional, dan berdaya saing global, seperti itu. Nah, menyikapi apa yang disampaikan tadi, terutama pada peran daripada perguruan tinggi khususnya di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, tentunya peran dari perguruan tinggi khususnya UBM ini itu bagaimana bisa dapat mencetak ya, bisa dapat melahirkan generasi-generasi yang unggul. Nah, tentunya melalui peran daripada perguruan tinggi itu sendiri lewat daripada melakukan proses pendidikan ataupun proses belajar mengajar. Nah, kita harapannya bahwa proses pembelajaran yang dijalankan ini tersesuaikan dalam sisi kurikulumnya yang dia bersesuaikan dengan kebutuhan daripada dunia kerja ataupun dunia industri untuk itu. Jadi ya khususnya untuk itu, kalau kita berharap bahwa bisa menghasilkan generasi yang berkompeten, yang berkualitas, maka dalam sisi tata kelolanya itu yang perlu kita manage ya, mulai dari
bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan sampai tentunya outputnya seperti apa. Jadi ya kalau seandainya inputnya dia bisa berkualitas melalui proses yang dijalankan juga secara berkualitas, ya tentu akan melahirkan para alumni-alumni yang berkualitas ataupun yang berkompeten. Sehingga itu yang diharapkan ya melahirkan generasi-generasi yang unggul seperti itu. Nah kemudian juga lewat dalam sisi adalah riset ataupun penelitian. Nah ini kita berharap bahwa riset ataupun penelitian yang dijalankan lembaga perguruan tinggi itu juga bisa dapat relevan dan pun berdampak, yang bisa dapat termanfaatkan juga, terutama di dalam pengkajian terhadap hal-hal yang berkaitan dia dengan kebutuhan khususnya di daerah ataupun di wilayah kita secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah tentu yang berkaitan dia dengan pengabdian pada masyarakat. Nah pengabdian pada masyarakat ini khususnya kalau secara internal ya tentu baik dosen ataupun mahasiswa ya tentu menjalankan itu. Kalau mahasiswanya kan berkaitan dia dengan bagaimana kuliah kerja nyata ataupun KKN atau magang atau bagaimana penambahan dalam sisi soft skillnya ataupun skillnya mereka. Jadi mereka dalam sisi magang ataupun dalam sisi mereka pertukaran pelajar misalkan ataupun visiting lecture, yaitu kita berharap bahwa wawasannya bisa akan semakin bertambah. Dan untuk semakin itu luas semakin juga. Luas untuk itu. Jadi seperti itu didekatkan mereka dia dengan dunia kerja seperti itu. Apalagi saat sekarang ini pada masa di dalam pemerintahan sebelumnya kan kita mengenal ada namanya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ya ataupun MBKM. Jadi memang kita dinilai dari berapa ya 8 ya atau 9 indikator kinerja dari perguruan tinggi. Nah salah satunya adalah indikator pertama adalah bagaimana si mahasiswanya itu punya berkegiatan di luar kampus seperti itu. Nah itu kan diharapkan bahwa mahasiswa bisa memiliki bidang keilmuan yang lain yang bisa memberikan sebuah bekal penambahan wawasan kepada si mahasiswa itu sendiri sehingga nantinya siap siap nantinya menghadapi dunia kerja. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi nantinya di dunia kerja. Dan Ibu, kita kalau bicara soal mahasiswa ya, apalagi rasa ingin tahunya itu pasti sangat besar ya Bu ya, dan untuk meningkatkan kualitas dirinya itu juga pasti sangat besar. Nah apalagi juga harapannya dari universitas adalah mereka bisa berkembang, bisa mendapatkan berbagai ilmu secara luas begitu. Namun terkadang hambatannya adalah kita jadi terlena begitu Ibu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar dari akademik. Nah dari Ibu sendiri melihatnya seperti apa Bu terkait dengan itu? Jadi ini memang begini, kalau ada berbagai hal sih sebenarnya yang menjadi sebuah tantangan bagi lembaga perguruan tinggi. Pertama itu adalah terkait dia dengan akses, ya. Kemudian, akses juga ini berpengaruh juga kepada si mahasiswanya. Jadi kalau tantangan juga yang kedua adalah terkait juga dengan jejaring, dalam hal ini kolaborasi gitu ya. Nah ini juga menjadi sebuah hambatan juga bagi para masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan seperti itu, apalagi juga terkait dengan akses, entah itu dia jarak maupun entah itu dengan biaya dan lain sebagainya. Nah khususnya kita di UBM itu sendiri memang ada beberapa program yang kita jalankan sih dalam meningkatkan skill daripada si mahasiswanya, apalagi juga melihat daripada tantangan zaman saat sekarang. Begitu banyaknya lulusan-lulusan daripada perguruan tinggi, sehingga kita harapannya bahwa bukan hanya mencetak pengangguran, tetapi lulusan-lulusan ini tentunya memiliki sebuah bekal yang yang mereka bisa dapat implementasikan di dalam bentuk pengembangan dirinya mereka. Jadi kita pun kalau di UBM ini ada namanya inkubator bisnis ya. Jadi lewat mata kuliah entrepreneurship atau mata kuliah kewirausahaan. Jadi mereka ditempa terkait bekal bagaimana kesiapan mereka, bagaimana kemandirian mereka di dalam menghadapi kondisi
daripada yang menjadi masalah apa namanya ya daerah ataupun masalah kita bukan hanya seputar nasional, internasional juga terkait dengan pengangguran. Jadi kita tentunya berharap mempersiapkan mahasiswa kita itu lewat kurikulum pembelajaran yang ditempah oleh para dosen kepada si mahasiswanya, sehingga ya diharapkan mereka bisa ada kemandirian, karena kalau kita berharap juga untuk menjadi CPNS ini kan dia punya keterbatasan untuk itu, sehingga kita berharap mereka bisa lebih berpikir kreatif, berpikir inovatif, berpikir secara mandiri, sehingga bisa dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi apa namanya, bukan sebagai pencari pekerjaan, tetapi bisa dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa kita berharap tidak hanya banyak lulusan tapi pengangguran begitu. Betul. Berarti memang dari kampus juga sudah menyediakan bagaimana mereka ini bisa terpantau begitu, dilihat apakah ini lulusan-lulusan kami sudah kerja semuanya, bagaimana itu? Kami punya apa namanya ya, penelusuran itu lewat tracer study ya. Jadi tracer study, jadi ada sebuah pengontrolan kita dan memantau bagaimana lulusan-lulusan dari kampus UBM, berapa persentase yang sudah terserap di lapangan pekerjaan dan berapa persen yang belum, dan kemudian bagaimana kiat dari lembaga itu agar supaya mereka itu punya apa ya, punya link ya, punya link. Jadi kita punya penanggung jawab tersendiri terkait dengan pengelola tracer study, sehingga kalau misalkan ada informasi-informasi mengenai lapangan pekerjaan atau informasi mengenai pengembangan soft skillnya mereka, maka itu kita informasikan lewat media. Media, entah itu media grup atau media aplikasi tersendiri yang memang khusus daripada para alumni dan para UBM itu sendiri. Seperti itu. Apakah juga memang dari kampus menyediakan semisal ada grupnya khusus forum alumni begitu? Iya. Jadi kalau barangkali semua perguruan tinggi itu ada ya. Jadi memang kalau kita di kampus punya pengelola tersendiri untuk itu, dan dia punya forum tersendiri khusus untuk para alumni. Jadi bisa ada penelusuran, kemudian juga silaturahmi juga terjaga. Silaturahim juga terjaga seperti itu. Jadi kalau para alumni ini kan mereka kan bisa menjadi mitranya dari lembaga perguruan tinggi, bisa juga sebagai katalisator, bisa juga sebagai motivator bagi adik-adiknya kan, sehingga itu tetap kita berharap hubungan baik dengan alumni itu tetap bisa dapat terjalin seperti itu. Sejauh ini dari UBM, Ibu bermitra dengan apa saja kerjasamanya? Jadi kalau Universitas Bina Mandiri Gorontalo, kita biasanya juga ada penilaian yang dijalankan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16. Jadi biasa kalau lembaga perguruan tinggi yang memiliki kinerja baik itu kita diberikan apresiasi berbentuk penghargaan gitu ya. Jadi penghargaan. Jadi kami alhamdulillah diberikan 7 penghargaan dari berbagai klaster gitu ya. Jadi kami di dalam pelaporan akademik terbaik, kemudian dalam pelaporan MBKM, kemudian itu ada beberapa apa namanya klaster kami yang diberikan penghargaan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi khususnya pada Universitas Bina Mandiri Gorontalo seperti itu. Jadi luar biasa, ada banyak sekali apresiasi dan penghargaan yang didapatkan. Nah, tadi juga sempat ditanya untuk apa namanya, untuk kolaborasinya gitu ya, untuk apa namanya kerjasamanya. Nah kalau untuk UBM itu sendiri ya, pada saat kita MBKM juga sebelumnya kan kita dituntut gitu ya, bagaimana agar supaya peningkatan dari sisi indikator kinerja lewat kampus Merdeka Belajar. Nah poinnya yang indikator ke berapa ya, ke-6 ya, itu terkait dia dengan bagaimana kerjasamanya, bagaimana kolaborasinya gitu. Jadi memang kita senantiasa melakukan peningkatan dalam sisi network ataupun dalam sisi kerjasama yang bukan hanya lokal dan nasional, tetapi UBM itu sendiri itu sudah pada tataran juga internasional. Jadi kami cukup banyak juga telah melakukan kerjasama dan kami pun lewat lewat kinerja perguruan tinggi juga itu dipantau. Kenapa? Karena kalau namanya kerjasama itu bukan dalam arti kerjasama yang diam gitu ya, tetapi kerjasama ini harus diimplementasikan, harus dijalankan. Jadi bentuk kerjasama ya biasanya kami dalam hal
bagaimana secara bersama untuk bisa dapat menjalankannya. Contoh misalkan kita dosen berkegiatan di luar kampus misalkan. Jadi ada sinergi yang kami jalankan itu antara dosen kampus dari UBM dengan misalkan dari Malaysia gitu, dari Universitas Malaya atau BPSU. Jadi dosennya mereka itu ngajarnya di kita gitu. Jadi kita bisa sharing gitu ya. Kemudian juga ada visiting lecture. Jadi kita beberapa ini lewat kantor urusan internasional itu menjalankan program-program yang berkaitan dia dengan internasionalisasi kampus. Kenapa? Karena ada salah satu visi kami itu adalah berdaya saing global gitu ya. Jadi kami harus mengejentawahkan ya, mengaplikasikan apa sih sebenarnya implementasi daripada visi yang kami cantumkan di dalam visi daripada lembaga untuk itu. Jadi internasionalisasi kampus ini lewat KUI itu sudah banyak MOU yang kami jalankan juga dia dengan pihak dari luar negara Indonesia, dan tentunya itu memberikan sebuah kebermanfaatan untuk itu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat ini betul-betul dipersiapkan mahasiswi yang ada di UBM agar menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu, khususnya bagi daerah, apalagi di Gorontalo. Ibu, kalau kita melihat bahwa biasanya kita juga mendengar bahwa lulusan di Gorontalo dengan daerah lain pasti berbeda begitu. Apakah juga ketika mereka masuk dalam perusahaan atau tempat pekerjaan lainnya akan menjadi pembeda juga segi kualitasnya? Nah, bagaimana dari UBM menciptakan agar ini tidak menjadi pembeda, kita sama begitu, lulusan dari kampus manapun tetap sama begitu. Jadi seperti ini, dikotomi sebenarnya antara PTS dan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri sebenarnya tidak ada bedanya seperti itu. Tetapi sebenarnya kenyataannya secara kebijakannya itu tetap masih nampak terlihat perbedaannya, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi PTS itu sendiri dituntut untuk tetap harus terstandarisasi akreditasinya. Contoh regulasi yang mana yang kurang keberpihakannya kepada PTS. Contoh misalkan dalam sisi subsidi pembiayaan, perguruan tinggi swasta itu tidak menerima kebijakan sebagaimana halnya yang dijalankan di perguruan tinggi negeri. Setiap tahun anggaran pasti PTN itu menerima subsidi dari pemerintah. Jadi kalau negeri tidak, jadi dia secara mandiri bagaimana untuk bisa dapat menjalankan tata kelola operasionalnya untuk itu. Sementara di satu sisi, lembaga perguruan tinggi PTS juga dituntut harus sama terkait dia dengan standar kualitas yang ada. Maka tentunya khusus di UBM itu sendiri ya kami memperkuat dalam sisi tata kelolanya. Kami mengimplementasikan dalam sisi apa menjadi visi dan misinya, dan alhamdulillah lulusan-lulusan daripada UBM itu terpantau dari kami. Contoh misalkan dari prodi analis kesehatan itu sudah banyak yang tersebar gitu ya. Contoh aja misalkan di Prodia itu paling dominan gitu ya. Kami punya lulusan yang khusus analis kesehatan. Jadi ya tentunya kita berharap keluaran dari kampus UBM itu adalah keluaran yang unggul, yang nantinya kita berharap siap memasuki dunia kerja untuk itu. Dan itu pun kami punya satu badan namanya Badan Penjaminan Mutu. Jadi dia melakukan monitoring evaluasi sesuai dengan standar-standar yang ada. Jadi setiap prodi itu di Monef gitu ya. Di Monef. Jadi kalau misalkan ada yang tidak berkesesuaian, maka itu tentu dipantau dalam standarisasinya, dan itu kita melalui rapat kerja itu dibuka gitu ya. Misalkan prodi ini itu masih perlu ditingkatkan. Jadi kita pun dipakaikan label. Dan kita juga punya ada namanya sistem yang dibangun gitu ya. Ada namanya sistem informasi manajemen ataupun Simajis gitu ya. Ada Simajis, ada juga Silara. Jadi kalau Silara itu yang berkaitan dia dengan aplikasi yang terkait dia dengan RPL, ya rekognisi pembelajaran lampau, dan kemudian yang secara akademik. Jadi lewat Badan Penjaminan Mutu kalau tidak berkinerja baik, ya jadi kita punya klaster nih setelah di Monef. Kalau misalkan dia punya klasternya dia, jadi ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang sudah baik. Jadi klasternya ada. Jadi kalau misalkan dia sedang, maka dia pakai
kartu yang kita bisa barcode kelihatan tuh apa yang kurangnya. Jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan, sehingga kita berharap bahwa dengan kita melakukan pendampingan itu tentu kita berharap lulusan-lulusan itu bisa menjadi lulusan-lulusan yang unggul nantinya. Terbilang bahwa kita sebagai mahasiswa tidak perlu khawatir begitu ya yang ingin kuliah di UBM, karena terbilang juga UBM ini juga bisa bersaing sampai di skala internasional ya Bu ya. Bahkan juga sudah dipersiapkan mereka mengikuti program-program yang juga mungkin sampai di internasional ya Bu ya. Betul. Nah, kalau dari kita sebagai mahasiswa, Ibu mempersiapkan diri nih, mungkin ada masukan saran dari Ibu kita sebagai mahasiswa sebelum menyelesaikan studi setelah wisuda, ada tidak hal-hal yang memang kita fokuskan yang harus dipersiapkan sebelum itu? Iya. Jadi di samping dalam sisi bekal yang mereka dapatkan pada kurikulum mata kuliah yang ada, biasa juga kami ada kerjasama ya. Kemarin kami kerjasama dengan jadi itu diberikan kayak seperti BIMTEK ya, bagaimana dalam hal persiapan dalam sisi mereka punya secara psikolognya mereka, kemudian juga persiapan mereka di dalam membuat surat permohonan untuk masuk kerja dan lain sebagainya, itu memang dijalankan untuk mempersiapkan, dan itu kita jalankan pada mahasiswa studi akhir seperti itu. Jadi ya paling tidak kan mereka setelah selesai ini kan ya ada yang melakukan pengembangan diri, misalkan lanjut ke kualifikasi pendidikan, tetapi ada juga kan yang sudah akan mencari pekerjaan untuk itu. Jadi ya bekal itu yang tentunya secara bertahap kita jalankan kepada si mahasiswanya seperti itu. Berarti kalau semisal kita selesai studi, ini Bu, apakah memang dari UBM sendiri sudah menyediakan atau membantu mahasiswa? Karena kadang mahasiswa yang baru lulus itu kaget Ibu dengan dunia kerja, apalagi baru hari ini wisuda, besoknya pusing mereka, ini kita kerjanya di mana ya? Nah dari Ibu sendiri bagaimana itu Bu masukannya? Jadi itu yang saya bilang, biasanya juga lewat mata kuliah yang kita ajarkan dalam hal membentuk kemandirian mereka. Contoh misalkan mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu biasanya ditempa, itu diberikan mereka punya pemahaman bahwa ke depan ini tantangan kalian itu semakin besar ke depan. Jadi betul. Gimana persiapan diri kalian? Jadi mereka dibekali dengan jiwa kemandirian untuk itu, sehingga diharapkan mereka semakin siap pada saat mereka menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan mereka punya harapan, maka tentunya ada sebuah hal yang mereka akan jalankan, yaitu dalam bentuk kemandirian mereka di dalam membuka lapangan pekerjaan. Oke, jadi yang paling penting juga bagaimana kita secara mandiri ya Bu ya, untuk terus meningkatkan kualitas diri, dan itulah yang memang sangat penting sekali. Apa yang kita dapatkan di kampus juga kita bisa implementasikan di masyarakat pun juga paling penting mereka itu dibekali juga adalah pengembangan dalam sisi soft skillnya mereka. Jadi bukan hanya dari sisi cerdas intelektualnya saja, tetapi mereka ya paling tidak dari sisi mereka juga punya skill lebih, misalkan dalam sisi bahasa, komunikasinya, public speakingnya, kemudian juga senantiasa membangun jejaring dan lain sebagainya. Saya rasa itu ada hal-hal juga yang penting mereka pada saat harus beradaptasi dia dengan lingkungan, terutama lingkungan kerja. Ya betul sekali, itulah poinnya Ibu. Dan terakhir Ibu, ke depan, arah ke depan mungkin dalam 5 tahun ke depan ini, apa yang menjadi harapan begitu dari UBM, kemudian rencana ke depannya agar memang matang dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya sangat berdampak bagi daerah ini. Ya. Jadi kalau khususnya semua perguruan tinggi kiranya ya pastikan ada punya visi dan misinya, sehingga ya capaian visi dan misi itu kita implementatifkan dalam bentuk rencana strategi lembaga atau renstra gitu ya. Dan tentunya kalau menurut saya bahwa salah satu investasi yang terbaik juga itu adalah terkait dengan investasi di bidang pendidikan gitu ya. Bagaimana agar supaya bisa dapat melahirkan generasi-generasi emas begitu. Jadi generasi-generasi unggul yang tentu dia tidak lepas dari bagaimana proses yang mereka jalankan pada sebuah perguruan tinggi yang lain yang ada.
Nah, khusus di perguruan tinggi UBM itu sendiri ya, kita saat sekarang ini memang dalam sisi pengembangan bukan hanya sarana prasarananya saja, tetapi secara internal dalam sisi sumber daya manusianya, kemudian juga dalam sisi penyesuaian kurikulumnya yang bisa berkesesuaian dia dengan apa kebutuhan daripada dunia industri ataupun dunia kerja, seperti itu. Kemudian juga bagaimana juga membentuk dalam sisi kultur budaya di dalam. Jadi kultur budaya juga itu sangat mempengaruhi juga ya, sehingga itu kami berharap bahwa para lulusan ini ya senantiasa juga menjaga dari citra institusi gitu ya, karena nantinya juga sebagai hal yang menjadi mereka punya masa depan juga ke depan ya. Tentunya kan kita berharap bahwa lembaga yang akan menerima mereka ya pastinya ya dari lembaga, dari hal persepsi yang terbentuk adalah keluaran dari lembaga perguruan tinggi yang punya citra yang baik, seperti itu. Baik. Oke, paling terakhir deh Bu, pesan dan ajakan kepada calon-calon mahasiswa untuk yang ingin berkuliah di UBM, silakan. Iya. Jadi adik-adik sekalian yang saat sekarang ini sementara mengenyam ya pendidikan, sudah mau ke tahapan kelas berapa tuh? Kelas 12 ya, gitu ya. Ya kami dari Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Bina Mandiri Gorontalo mengajak ya, memberikan informasi awal berbagai macam prodi yang ada di Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang bisa menjadi pilihan daripada adik-adik, dan tentunya di UBM punya pengembangan ke depan terhadap prodi-prodi yang tentunya yang menjadi juga kebutuhan daripada dunia kerja untuk itu, sehingga hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan juga bisa langsung ke kampus ataupun di bagian pelayanan, dan tentunya juga kami menyelenggarakan ada namanya sistem RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, dan itu tentunya bisa secara efisiensi dalam sisi waktu dan pembiayaan itu juga bisa didapatkan untuk itu. Baik, terima kasih Ibu atas semua informasinya, luar biasa. Kita senang sekali bisa langsung ngobrol dengan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Sekali lagi terima kasih Ibu, dan juga terima kasih pemirsa telah menyaksikan podcast Inside Government, dan sampai jumpa. Bye.